Ponorogo, Jawa Timur. Surabaya, sekitaran tahun 2019. Malam sudah lewat jauh ketika Seno akhirnya memutuskan untuk menyalakan motornya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tubuhnya masih dibalut lelah setelah ia lembur di kantor desain interior tempatnya bekerja di Surabaya. Seorang rekannya jatuh sakit, membuat Seno harus lembur berhari-hari. Tubuhnya lelah, pikirannya kabur, tapi kerinduannya pada sang istri tak lagi bisa ditunda. Maka di malam yang seharusnya ia pulang dan tidur, jam 1 dini hari, Seno tetap memaksakan diri untuk menempuh perjalanan menuju Gresik. Ada cinta yang lebih kuat daripada rasa kantuknya. Intan, istrinya yang tengah hamil tua di Gresik. Tiap beberapa hari sekali, Seno memang selalu menengok istrinya dan menginap di rumah mertuanya. Dia memilih jalur alternatif, jalan sepi yang biasa dipakai warga lokal. Meski satu arah, tapi cukup luas, jalanan desa bukan aspal. Jalur itu memangkas waktu 30 menit. Di sebelah kiri, pematang sawah terbentang sunyi, dan di sebelah kanan, aliran sungai besar mengalir dengan tenang, nyaris tak bersuara. Pohon-pohon bambu berderet rapi di tepi sungai, bergoyang kecil ditiup angin malam. Bunyi daun-daun yang tertiup angin membuat getar hati yang aneh. Seno melajukan motor sambil terus mengusap wajahnya agar tetap terjaga. Langit mendung menggantung berat. Hujan rintik datang tiba-tiba padahal bukan musimnya. Awalnya hanya gerimis, lalu seperti tirai air tipis, lalu semakin deras. Aneh, bukan musim hujan kok gerimis. Seno menggumam dalam hati, merasa janggal. Seno sempat berhenti memasukkan ponsel dan terlihat jelas bahwa itu jam 1:12 dini hari. Seno kembali melajukan motornya lebih cepat. Ia sedikit berdebar, terbayang akan berita-berita yang sering muncul di televisi tentang begal jalan yang sering berbuat nekat pada pengendara. Tak lama kemudian, kabut mulai menyusup dari kejauhan, makin mendekat lalu menelan jalan sepenuhnya. Kabut putih pekat menutupi pandangannya hingga nyaris nihil. Jarak pandangnya tak sampai 2 meter. Ia mulai ragu, semuanya putih. Ada yang terlihat di kiri kanan, bahkan di depan. Seno tetap menjalankan sepeda motornya walau ia tak melihat apapun, berjalan lurus. Seno hafal betul jalan alternatif itu. Tidak ada persimpangan sejak beberapa kilometer lalu hingga tujuan. Ini masih jalur yang sama berarti. Batin Seno bingung di pekat kabut yang tak terhenti. Motor tetap ia pacu pelan. Saat ia melihat ke arah bawah, astagfirullah, teriaknya refleks. Matanya ia kedipkan berulang kali. Roda seperti tak menapak jalan, rasanya seperti melayang terbang rendah di antara kabut. Tapi ia terus melaju, mencoba tidak panik. Lalu kabut tiba-tiba menguap perlahan, seolah disedot oleh langit. Nafasnya nyaris putus saat melihat apa yang muncul setelah kabut itu menghilang. Seno mengembuskan nafas panjang. Aku pasti salah lihat. Rodanya nempel jalanan kok. Ia menyanggah penglihatannya tadi. Kini dia melihat jalan di depan kembali terbentang. Kok gelap banget ya? Ya memang tak ada cahaya apapun selain lampu motornya. Tak ada orang, tak ada bangunan, tak ada motor atau kendaraan lain yang melintas selain dirinya di jalanan itu. Gelap yang terlalu pekat, gelap yang jarang ia temui. Seno tetap memacu gas motornya tanpa henti dan berharap tidak ada penjahat yang mendekati. Cerita tentang begal membuatnya bergidik ngeri. Seno melihat di sisi kiri jalan berdiri pohon besar, sangat besar, batangnya setebal pelukan 3 orang dewasa. Rantingnya menjuntai seperti tangan-tangan tua yang menggigil. Pohon itu berdiri dalam gulita total. Seno merinding. Dia tidak berhenti, tak ada pilihan. Ia menelan ludah dan tetap maju, menoleh ke pohon yang entah mengapa itu terasa hidup. Tak lama setelah melewati pohon itu, Seno tersenyum lega.
Alhamdulillah, kampung terlihat. Ada orang buat nanya. Ia memacu motor dengan cepat, berjalan lurus hingga sampai di deretan rumah tersebut. Seno menengok ke kiri dan ke kanan. Tanya sama siapa ya? Ya, semua rumah tertutup rapat. Namun, yang membuatnya bingung, semua rumah di desa itu masih berupa anyaman bambu dan beratapkan daun kelapa serta cahaya yang terlihat bukan dari lampu listrik, melainkan lampu ublik atau disebut juga lampu templok seperti di masa lalu. Tidak ada satupun bangunan bata, seolah waktu di kampung itu telah berhenti berabad-abad. Tak ada listrik, hanya cahaya lampu ublik, pelita kecil berbahan minyak tanah yang menyala di setiap rumah. Lampu-lampu itu menggantung di langit-langit teras. Beberapa ditaruh di atas batu pipi di halaman depan, meski tak tampak manusia. Tapi tidak ada suara, tidak ada hembusan nafas, tak satupun pintu rumah terbuka. Ini kan malam. Pasti semua warga di sini udah tidur. Seno baru sadar dan tersenyum menyadari kebodohannya yang heran karena tidak menemukan orang sama sekali. Seno memperlambat laju motornya. Degup jantungnya keras, tapi langkahnya tetap memaksa maju. Dia tidak menemukan orang sama sekali. Itu hanya deretan rumah-rumah bergaya kuno zaman dulu dengan cahaya ala kadarnya. Dia terus berjalan. Tidak ada satupun orang untuk bisa ditanyai. Tidak ada satupun orang yang menjawab. Dia tidak berani beristirahat. Bila yang punya rumah tak ada, ia juga tidak berani beristirahat. Karena hari semakin gelap, rasa khawatir juga tiba-tiba menyergapnya. Tiba-tiba di kejauhan, telinganya menangkap suara, ya, alunan gamelan lembut lambat mengalun seperti dari balik kabut. Ada sinden yang melakukan tembang Jawa, suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang menyentuh langsung ke tulang. Wajah Seno berubah lega. Ada hajatan, berarti masih ada orang, gumamnya. Seno merasa yakin jika orang-orang kampung sebagian besar pasti menonton gamelan tersebut. Dia menyalakan semangat, berharap bisa bertanya arah pulang ke orang-orang yang berkumpul di tempat pesta tersebut. Tak lama kemudian, Seno akhirnya tersenyum lega. Dia melihat seorang pria dengan menggunakan udeng atau kain ikat di kepala khas Jawa serta mengenakan baju yang longgar serta celana gombrong layaknya petani zaman dulu. Bapak tua itu tersenyum padanya dan berkata pada Seno dengan suara berwibawa, "Leh, kamu sedang apa?" Pak, terima kasih jenengan ada di sini. Saya benar-benar bingung. Mungkin kulo tersesat, Pak. Sebenarnya saya mau ke desa Wedung Sari di Gresik, tapi nggak tahu kenapa saya ngambil jalur alternatif. Lalu kok sampai di sini ya? Bapak itu tidak menjawab, hanya melihat dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas semua penampilan Seno. Seno pun menjadi bingung. Maaf Pak, apa ada yang salah Pak? Walah lele, kamu tersesat. Kalau begitu, kamu pasti capek. Ayo, mari masuk ke gubuk saya dulu. Benar saja, Seno dituntun ke dalam gubuk pria tersebut. Rumahnya tidak berbeda dengan penduduk lain, namun sedikit lebih besar, bersih, dan sedikit lebih terang. Lalu orang tua itu bertanya ketika Seno sudah duduk, "Leh, kamu itu sedang puasa apa?" Dalam bahasa Jawa yang sangat halus, Seno menjawab, "Mohon maaf Pak, maksudnya bagaimana ya Pak? Saya nggak puasa apa-apa Pak." Lalu pria tua itu bertanya lagi, "Kalau begitu, kamu sedang melakukan ritual apa?" Seno tersenyum lagi. Maaf Pak, saya tidak melakukan ritual apapun Pak. Saya hanya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mertua saya Pak. Ingin bertemu istri dan saya tersesat melewati jalur alternatif yang saya tempuh lalu sampai di sini. Kemudian si bapak itu tersenyum. Nah, kamu ini pasti kelelahan setelah berjalan jauh. Ayo, silakan dimakan dulu. Bapak tua itu menyediakan makanan ala kadarnya khas desa, singkong rebus. Aromanya harum, ya seperti singkong. Karena Seno sedang kelelahan dan lapar, ia pun berkata, "Maaf Pak, saya memang benar-benar lapar. Boleh saya makan Pak?" "Monggo leh, halal dan aman untukmu." Lalu Seno memakan makanan itu. Setelah selesai makan dan minum, Seno pun berkata, "Maaf Pak,
Apa Bapak bisa menunjukkan arah kemana agar saya bisa pulang, Pak? Saya sudah punya tenaga lagi untuk naik motor dan untuk menuju ke rumah mertua saya, kata dia. Bapak itu tersenyum, mengembuskan nafas panjang sebelum berbicara. "Le, kamu itu sekarang berada di dunia yang lain, berada di dimensi yang lain. Ini bukan alammu lagi, Le." Seno terkejut, badannya gemetar, ia terbelalak, tak percaya, lemas, dan tak sanggup berkata apa-apa. "Alam lain? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Ini bukan dunia saya lagi." Terjawab semua keanehan dan kegelisahan perasaannya. Ia terbayang wajah istrinya, terbayang kehamilan istrinya. Ia ingin membopong bayinya. Apakah dia bisa? Debaran hatinya bertalu, lemas, rasanya ingin menangis. Lalu dengan gemetar ia berkata, "Pak, apa saya bisa pulang, Pak? Tolong saya, Pak. Saya benar-benar hanya ingin bertemu dengan istri saya. Saya nekat jam 1 malam ke Gresik sampai akhirnya ada di tempat ini." "Iyole, kamu anak baik." Lalu pria tua itu mengambil sesuatu di sakunya, sebuah batu yang sangat berkilat berwarna hitam. "Pegang ini. Ini akan membantumu untuk pulang. Nanti ketika kamu pulang, batu ini jangan sampai terjatuh." Seno mengangguk dan segera memasukkannya ke dalam tas kecil selempang yang ia gunakan. "Insya Allah, Pak, ini tidak terjatuh." Lalu pria tua itu berkata, "Kamu bisa pulang dari tempat ini ke tempat asalmu, tapi dengan satu syarat. Ketika kamu melewati semua hal, ketika kamu berbalik arah, kamu tidak boleh menengok dan berhenti, walau apapun yang mengganggu. Kamu harus tetap melajukan sepeda motormu lurus, tanpa berhenti, tanpa menengok, apalagi mampir. Ingat, Le, kalau kamu sampai melanggar pantangan itu, maka kamu akan selamanya ada di sini." Seno gemetar. "Baik, Pak, matur nuwun. Terima kasih telah membantu saya. Saya bingung, takut, dan lemas sekali tadi." "Iya, Le, hati-hati." Seno keluar dari rumah bapak tua itu dan ragu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dia mencium punggung telapak tangan bapak itu dengan takzim. "Sekali lagi terima kasih karena telah menolong ya, Pak, dan memberitahu keadaan saya." Seno sadar bapak itu bukan manusia, namun tangannya menyalami dengan takzim. Itu adalah sopan santun yang biasa Seno lakukan. Kakinya menapak halaman. Seno menengok pada suara yang tadi ia dengar dari kejauhan, suara gamelan yang indah yang membuat dia tadi ingin mendekat ke tempat itu hingga akhirnya bertemu bapak tua di depannya. "Sudah, Le, jangan kau datangi tempat itu. Kau tidak akan kembali bertemu dengan istrimu bila kau sampai datang ke tempat gamelan tersebut." Seno mengangguk patuh dan mulai memutar motornya, menghidupkan motornya dengan menyebut basmalah. Dari kaca spion, bapak tua itu tersenyum mengantar kepergian Seno. Seno sampai di perkampungan yang tadi ia lewati, jajaran rumah dengan bilik bambu dan atap daun nipah coklat. Perkampungan dengan rumah bilik bambu itu tadi sepi, tidak ada tempat bertanya, namun ternyata sekarang begitu ramai. Setiap rumah terlihat di halamannya ada seseorang seperti anak-anak yang bermain. Rumah lainnya ada seorang perempuan muda yang menyisir rambutnya. Ada lagi yang halaman rumahnya diduduki seorang kakek tua. Di rumah lainnya ada yang halamannya berisi 2 kereta kencana lengkap dengan kudanya seperti di karnaval. Rumah lainnya bahkan berisi kaki besar yang sangat besar, saking besarnya Seno tidak dapat melihat bagian tubuh atasnya. Seno hanya bisa melihat semua itu di depan jalanan saat melintas lurus tanpa menengok. Dia dapat melihat bayangan yang tadi ia lihat lewat pantulan kaca spionnya. Namun seperti petua sang kakek tadi, ia fokus tidak menengok kepada hal lain selain jalanan lurus di depannya. Seno terus melajukan motornya. Sekarang ia sampai di tempat gelap pekat yang tadi. Ia tetap berjalan lurus sambil terus menyebutkan asma Allah. Gemetar ketakutan dan rasa segala macam campur aduk dalam hatinya. Namun ia berusaha fokus. Akhirnya dia pun sampai di pohon besar yang tadi ia lewati di sebelah kiri.
Sekarang, pohon itu ada di sebelah kanannya. Ia segera menjalankan motornya lebih cepat. Rasa takut, gelisah, dan khawatir terus menguasai perasaannya. Namun wajah istrinya terus menguatkannya. Dia ingin melihat anaknya lahir. Keinginan kuat itulah yang membuat ia terus jalan lurus menjalankan motornya sekuat tenaga yang ia bisa. Pada akhirnya, dia melewati kabut yang sangat pekat, yang tidak dapat melihat jalanan di sekelilingnya. Dia merasa motornya seperti terbang, roda benar-benar tidak menapak jalanan. Itu benar-benar nyata. Kabut itu sebenarnya ketika berangkat tadi tidak begitu lama, namun kenapa sekarang terasa begitu lama? Ia terus berdoa dalam hatinya, berteriak, mengucapkan Allahu Akbar dan zikir yang berkepanjangan agar kabut ini segera selesai. Syukurlah kabut itu selesai. Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca ketika motornya kembali menapaki jalan. Seno yakin ini adalah tempat tadi ia memulai perjalanan jalur alternatif, yakni jalanan desa lurus besar. Jalur alternatif di mana ada sungai dan juga hamparan sawah di sebelah kirinya. Ia mengenali tempat itu. Ia segera melarikan motornya dengan cepat menuju masjid. Tak lama kemudian azan berkumandang. Ia segera mengambil wudhu dan tak ingat apapun lagi. Ia hanya merasakan lelah dan beristirahat. Seno membuka matanya perlahan. Dia heran. Semuanya putih. Bau obat menyengat indera penciumannya. Seno kini sudah berada di rumah sakit. Seorang dokter bertanya di sisinya. Di sebelahnya seorang polisi sedang mencatat. Mata Seno kosong dan gelisah. Sedikit-sedikit tampak ketakutan dan bergidik ngeri. Pak, Anda dari mana? Dan sedang apa tadi? Saya tadi tersesat, Pak. Ia tampak kebingungan. Sekali lagi ia ketakutan dan kebingungan. Kali ini polisi berkata, Anda ditemukan tertidur. Sebelumnya apa yang terjadi? Tolong jelaskan kepada saya, Pak. Saya tersesat. Polisi mengangguk. Ya, Seno ternyata ditemukan di sebuah pos ronda di sebuah desa. Dari arah jalan mana Anda tersesat? Polisi itu bertanya lagi. Saya tersesat, Pak. Seno hanya terus menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata yang sama. Kata lain yang bisa Seno ucapkan adalah tidak tahu. Sebenarnya semua terheran saat itu. Warga desa melaporkan ada seseorang tertidur di pos ronda dan dikira itu adalah korban kejahatan yang terkena sirep atau bius karena dibangunkan tidak juga bangun. Namun mengingat motornya ada, kuncinya juga ada, dan kondisinya juga sehat, tidak ada luka apapun, kepala desa segera melapor kepada pihak kepolisian dalam keadaan pingsan atau mungkin tidur. Seno dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Di rumah sakit, setelah sadar, polisi mulai menanyai Seno. Pak Seno, apa yang terjadi dengan Anda? Apa Anda ingat? Seno menggeleng. Saya di mana, Pak? Ini di mana? Polisi mengembuskan nafas kecewa melihat respon Seno, kebingungan seperti linglung. Dokter juga ikut menanyai. Pak Seno, ini Dokter Wida yang merawat Anda. Kondisi Anda sangat lemah, namun tidak ditemui luka apapun di tubuh Anda. Bisa ceritakan kenapa Anda pingsan di pos ronda? Saya tersesat, Pak. Hanya itu kata yang keluar setiap pertanyaan diajukan. Seno menyatakan bahwa ia tidak tahu. Dia tersesat berulang kali, tidak ada kalimat lain. Lalu, seorang polisi yang terlihat lebih senior bicara bahwa Seno bukanlah korban kejahatan. Tampaknya Seno mengalami hal gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Berbekal ponsel Seno di motornya, akhirnya polisi menghubungi istri Seno, Intan, dan kerabatnya. Istri dan sanak keluarga Seno menjemput. Seno dalam keadaan linglung, hanya bisa bicara. Saya tersesat, Pak. Ya, Seno seperti kebingungan luar biasa. Intan terisak melihat keadaan suaminya. Mas, ini Intan. Kita pulang yuk. Seno patuh dan diam saja. Ketika dituntun, ia tak mampu mengingat apapun, bahkan motornya sendiri. Seno mengambil cuti karena sakit. Perusahaan memberikan dispensasi begitu longgar baginya. Intan merawat Seno dengan sabar seperti biasa. Suatu hari, di ruang tamu rumah orang tua Intan di Gresik. Bu, ojo nangis wae. Menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Lantas piye, Pak?
Intan ora sanggup ngeliat Mas Seno diem aja di teras. Setiap ditanya jawabannya terima kasih pak, atau saya tersesat pak. Tumpah juga air mata yang terus ia tahan dan sembunyikan selama ini. Sebentar lagi Intan akan melahirkan. Butuh uang banyak. Cuti Mas Seno juga tinggal sedikit. Kalau sampai ia terus cuti, maka ia bisa dipecat. Kita nggak ngerti dok urusan gaib. Kebetulan suamimu yang sekarang harus berurusan dengan hal gaib. Gimana kalau bapak dan ibu sarankan kamu harus membawa suamimu ke tempat ruqyah yang ada di kota provinsi? Intan menghapus air matanya, melihat sebentar pada suaminya yang berada di teras rumah, lalu menengok kepada orang tuanya. Apa Mas Eno bisa sembuh? Mugi-mugi Ondok, barangkali masih ada makhluk halus yang menempel di tubuhnya atau di dekatnya, atau perjalanan yang dia lakukan itu benar-benar membuat jiwanya letih. Kita nggak akan pernah tahu sebelum mencoba ya. Bu Siti mengelus rambut putrinya. Intan mengangguk. Setelah bertanya kepada seorang ustadz di kampung mereka, akhirnya setiap seminggu 2 kali Seno mendapatkan ruqyah untuk jiwanya. Menurut Pak Kiai yang menanganinya, Seno bisa sembuh namun memang butuh waktu. Akhirnya Seno diberhentikan dengan terpaksa oleh pihak perusahaan karena terlalu lama mengambil cuti. Intan pun menerima dengan lapang dada. Pada saat ini yang terpenting adalah kesehatan suaminya. Biaya yang seharusnya digunakan untuk melahirkan dan sudah siap di tabungan Intan sedikit demi sedikit terpakai untuk membiayai pengobatan Seno. Intan dengan sabar mengantar Seno rutin untuk diruqyah. Pengobatan secara ruqyah membawa dampak yang cukup baik. Seno mulai menunjukkan mata yang hidup, tidak kosong lagi. Sudah dapat berbicara banyak hal kecuali saat ia tersesat. Saat mereka semua makan bersama dan mengobrol di ruang tengah, Seno tersenyum bahagia pada Intan sambil menikmati pisang goreng buatan istrinya. Sen, kowe wes waras. Bapak seneng kamu sudah sehat. Sebenarnya kamu itu kemana aja? 3 hari itu kamu kemana? Kok tiba-tiba ada di rumah sakit di Ponorogo? Seno terbelalak. 3 hari? Bukan hanya beberapa jam saja aku menghilang Intan. Seno sampai berbalik mendekat pada istrinya meminta kepastian. Mas Seno itu hilang 3 hari, lalu ditemukan di kota Ponorogo, 220 km dari Surabaya. Itu kota yang sangat jauh mas dari Gresik, makanya kami semua heran. Seno menggeleng. Dari berangkat saat itu belum pagi, mungkin subuh, azan subuh, baru aku sampai di masjid. Bagaimana mungkin itu 3 hari? Seno menerawang mengingat semuanya. Memang aneh, wes. Yang penting kowe waras, sehat, bisa mendampingi putriku lagi. Kini, Seno sudah bisa bicara dan bercanda, fokus seperti dulu, bahkan kantor memanggil dia untuk bekerja di kantor cabang yang baru buka, cabang Gresik. Seno dan Intan sangat bersyukur, Seno tidak perlu ke Surabaya lagi. Seno memang sudah bekerja lagi seperti biasa, tapi rumah mertua Seno hawanya tidak pernah sama lagi. Intan duduk di depan meja rias, jemarinya mengayun pelan menyisir rambut panjangnya. Cahaya lampu kamar hanya setengah menyala, menguning temaram, membuat setiap sudut ruangan tampak lebih dalam, lebih sunyi. Di luar jendela, bunyi jangkrik mengerubungi malam bersaing dengan detak jarum jam yang berdetak dengan mantap. Setiap helaian rambut yang terurai, setiap tarikan nafas yang ia hembus terasa menyatu dengan keningan. Lalu sesuatu bergerak, kilat bayangan melintas di belakang cermin. Sisir terhenti, dia membeku, lehernya menegang. Saat ia menoleh cepat, dia hanya menemukan lorong kosong yang membentang gelap di balik pintu kamar yang terbuka setengah. Tidak ada siapapun, tapi cermin tak pernah pandai berbohong. Dalam pantulannya, seorang perempuan tengah berdiri jauh di ujung lorong. Intan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Perempuan itu tidak bergerak, rambutnya panjang, jatuh menjuntai seperti tirai basah, gaunnya putih memudar, kotor, seperti usang ditelan waktu. Kepala perempuan itu sedikit miring ke kiri, ya terlalu miring, seperti tulangnya sudah tak kuat menyangga. Matanya hitam. Tubuh Intan gemetar pelan saat ia perlahan mundur. Punggungnya hampir menyentuh sandaran kursi, nafasnya tersendat, dadanya naik turun cepat tapi tak bersuara.
Perempuan itu masih menatap, masih diam. Intan ingin berteriak, tapi suaranya mengendap di dasar tenggorokan. Dia menoleh cepat, ingin memastikan bahwa ini hanyalah ilusi. Kosong, ya, lorong itu kosong. Saat ia kembali menatap cermin, sosok itu lenyap, tapi rasanya belum benar-benar pergi. Malam itu, lampu kamar tidak dimatikan, tirai tidak ditutup, sisir tergeletak di lantai terlupakan. Intan menyelimuti dirinya hingga sebatas leher, duduk memeluk lutut di atas ranjang, memandang pintu kamar dengan mata lebar yang tak bisa terpejam. Di sampingnya, Seno mendegur pelan, tak menyadari makhluk tak kasat mata telah membuat istrinya terisak. Jam sudah lewat 10 malam saat Dita, adik dari Intan, sampai di depan rumah. Udara desa dingin dan jalan setapak yang ia lalui hanya diterangi lampu temaram dari teras. Rumah itu tampak gelap, pintunya terkunci, tak ada suara dari dalam. Dia baru saja meraih gagang pintu ketika matanya menangkap sesuatu di bawah pohon mangga di sudut halaman. Seorang kakek terlihat berdiri di sana. Tubuhnya bungkuk kurus, bajunya kusam dan panjangnya hampir menyentuh tanah. Dia berjalan pelan, menyeret kakinya. Tapi bukan itu yang membuat Dita tak bisa bergerak. Kakek itu menoleh, lehernya berputar dengan gerakan aneh, terlalu pelan, terlalu kaku, seperti dipaksa, seperti tak seharusnya bisa begitu. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah Dita tanpa berkedip. Dita mematung, dingin menjalar dari kakinya. Nafasnya pendek, dia ingin mundur, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak merespon. Kakek itu mendongak, lehernya tegang, kepalanya menengadah perlahan, lalu ia berhenti. Beberapa detik terasa seperti menit. Dita tetap berdiri di sana, tak bisa apa-apa. Sosok itu lalu melangkah ke balik gelap, perlahan hilang di antara bayangan pohon. Dita tersadar. Dia langsung menggedor pintu sekuat tenaga, tak peduli membangunkan siapapun. Bu, Pak, duk duk duk, duk duk duk, Pak, Bu, ketukan tergesa kasar. Mbak Intan, Mbak Intan. Suara paraunya terus berteriak, nafasnya tersengal. Dita, menopo? Pak Mulyono membuka pintu, ibunya melongok keluar menarik tangan putrinya. Begitu pintu dibuka, Dita langsung masuk. Pak, Bu, kunci pintunya. Malam itu, dia tidak menangis kencang, tapi bahunya bergetar, matanya merah sampai pagi, tak berani bicara apapun. Wes, gak usah cerita dulu, Dok. Ayo, ibu temenin kamu bobo. Bu Lastri memeluk putrinya dan memberi kehangatan agar putrinya bisa melepaskan penat pikiran. Pagi menjelang, Dita sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Lingkaran hitam di matanya dan wajah ketakutan itu masih belum bisa ditanyai apapun. Malam sudah lewat tengah, angin bertiup pelan. Pak Mulyono duduk di tepi ranjang, menyesap sisa kantuk yang belum juga datang. Rumah itu sunyi, hanya suara detak jam dinding dan dengusan kipas angin tua yang berputar lambat. Tok tok tok. Lalu terdengar suara ketukan, pelan, terukur, seperti seseorang yang tahu betul bagaimana caranya mengganggu tanpa terburu-buru. Pak Mulyono membuka mata. Dia tidak langsung bangun. Ia duduk diam beberapa detik menunggu bunyi itu berhenti. Tok tok tok. Tapi tidak, suara itu masih di sana. Dia berdiri pelan, mengambil senter dari laci, melangkah ke ruang depan. Dia membuka pintu halaman, kosong, gelap, tak ada siapapun. Ia memandangi sekitar, lalu kembali masuk. Pintu ditutup, tasbih diambil dari rak. Tak lama kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini dari arah dapur. Tok tok tok. Bukan keras, tapi cukup untuk membangunkan siapapun yang pernah tinggal lama di rumah tua. Dia berdiri lagi, menyalakan lampu dapur, pintu dikunci. Semua aman, tidak ada yang bergeser. Ketika ia kembali ke ruang tamu, suara itu datang dari arah yang berbeda. Tok tok tok. Pak Mulyono menoleh. Lemari tua di sudut ruangan tampak biasa saja, tapi suara itu jelas berasal dari sana, bukan dari dalam ruangan, tapi dari baliknya. Tangannya meremas tasbih lebih erat. Bibirnya berkomat kamit membaca pelan ayat kursi berulang-ulang. Malam berikutnya,
Suara itu datang dari kamar Seno, kadang dari bawah ranjang, kadang dari langit-langit. Selalu 3 kali, tak pernah lebih. Dan selalu hening setelahnya. Seperti si pemilik ketukan hanya ingin diakui. Pak Mulyono tak lagi berani menelusuri asal bunyi itu. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu. Lampu menyala penuh, tasbih tak pernah lepas dari tangan. Setiap ketukan itu datang, dia memejamkan mata dan terus membaca. Suara itu datang hampir di setiap malam. Rumah ini menjadi aneh sekarang. Pak Mulyono berusaha untuk memejamkan mata. Mas, kamu tahu, kami semua itu tiap malam diganggu loh. Intan mengadu kepada suaminya. Iya mas, waktu itu aku juga lihat kakek-kakek tua di pohon mangga. Aku juga heran, setiap hari aku pulang malam, bahkan pulang lembur, gak pernah tuh ngeliat yang aneh-aneh kayak gitu. Dita ikut mengadu. Bapakmu itu lo juga diganggu tiap hari loh, Leh. Ibu yo denger suara cakar-cakar di lemari. Piye Kyo? Kok sejak Seno punya pengalaman kayak bilang, aneh-aneh aja kejadian di rumah ini. Bu Lasri mengembuskan nafas panjang sedih. Itu kayak nggak betah di rumah, Bu. Dita takut. Dita mengeluh kepada ibunya. Kita ini adalah manusia. Derajatnya lebih tinggi. Dita, boyo ngaji dan sholatmu itu ditambah. Bukannya malah mau kabur, mau ngekos. Pak Mulyono memberi nasihat pada putrinya. Matanya menatap seluruh anggota keluarganya. Ya, memang seperti ada yang berubah. Setelah kejadian gaib itu berawal sejak aku tersesat, Seno mengakuinya. Biar nanti Bapak akan ngobrol sama Ustadz Hafiz sebaiknya. Yang jelas, kalian jangan pernah lepas sholat kalian. Pak Mulyono menutup pembicaraan. Mereka semua kini tak ada yang pernah berani untuk tidur larut malam. Lampu selalu dihidupkan dan satu sama lain saling menjaga setiap yang lainnya diteror oleh suara gaib itu. Semua anggota keluarga terus mendapatkan penampakan dan hal-hal yang tidak masuk akal, namun hanya Seno yang tidak mendapatkan penampakan makhluk gaib. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk, tapi justru itu yang membuat semua orang semakin takut. Kenapa cuma Seno yang gak diganggu ya? Pertanyaan itu terlontar dari semua orang di rumah itu. Walaupun beberapa malam terasa mencekam saat bersama, mereka berusaha melupakan teror yang mereka rasakan. Di malam ketujuh, Seno bermimpi. Dia seperti berjalan di jalanan kecil, tanah basah, pepohonan di kiri kanan, kabut tebal, sunyi, lalu tampak pria tua dengan senyum ramah yang pernah menuntun Seno untuk berjalan pulang ketika ia tersesat. Orang tua itu melambaikan tangan, wajahnya terlihat teduh. Kamu bawa sesuatu, Le, katanya pelan. Nyuwun sewa. Seno bawa apa ya? Seno mengerjit bingung, tidak mengerti maksud dari orang tua itu. Benda dari alam kami. Bungkus benda itu dengan kain kafan. Kubur di bawah pohon besar pemakaman desa Gending. Kalau tidak, maka mereka akan terus datang. Seno terbangun dengan nafas menderu, debaran jantungnya bertalu cepat. Sementara titik-titik keringat kecil di dahinya membuat ia menggigil, nafasnya berat, badannya dingin. Apa sebenarnya maksud bapak tua itu ya? Benda apa sebenarnya yang telah kubawa dari alam gaib saat tersesat? Wajah bapak tua itu memang tersenyum, tapi nadanya serius. Mereka akan datang terus. Ya, kalimat itu terus terngiang di telinga Seno. Seno pun membangunkan istrinya. Seno mengingat-ingat benda apa yang kiranya sempat berada di tangannya dari alam tersebut. Ia tidak turun dari motor, tidak menyentuh apapun, namun matanya terbelalak kala ia ingat dengan jelas bapak tua itu memberikan sebuah batu hitam yang berkilat. Dia langsung memegang pundak istrinya. Intan, mana tas lempangku saat aku hilang? Tas itu kupakai. Intan bingung. Ngapain sih mas? Tengah malam nyari-nyari tas. Habis ngimpi ya? Tolong Tan, cepet. Tas itu pun lalu dibuka dan di dalamnya ada batu sebesaran kepalan tangan hitam. Dulu diterima berkilat, tapi kini batu itu seperti batu kebanyakan, terlihat kotor dan kusam. Permukaannya halus tetapi rasanya dingin seperti es. Seno menggenggam batu itu. Seketika lampu kamar berkedap-kedip lalu padam, semua menjadi gelap. Intan mundur ke sudut ruangan. Mas, itu batu apa? Aku tidak tahu, tapi ini penyebabnya.
Di pagi harinya, Seno bercerita ke mertuanya tentang mimpinya dan tentang batu itu. Pak Mulyono tidak menjawab apa-apa, namun Ustadz Hafiz yang saat itu sengaja diundang oleh Pak Mulyono untuk membicarakan hal ini langsung manggut-manggut. Saya pernah mendengar hal seperti itu. Batu seperti ini bukan sembarang batu. Biasanya orang-orang yang ingin pesugihan melakukan puasa tertentu atau ritual khusus untuk mendapatkan benda seperti ini. Mereka meminta kekayaan atau jabatan dengan makhluk gaib, atau meminta apa saja. Batu ini membawa energi yang akan menghubungkan dengan makhluk yang bisa mewujudkan permintaan mereka. Mereka datang karena Narseno menyimpan batu ini seolah-olah siap bersekutu. Oh, saya nggak minta apa-apa Pak Ustadz. Saya cuma ingin mereka tidak datang lagi ke rumah ini. Seno menatap istrinya yang kurang tidur dan pucat karena penampakan yang terlalu sering di rumah itu setiap malamnya. Ya, untungnya begitu. Tapi makhluk-makhluk itu pikir kamu ingin meminta sesuatu. Jadi mereka datang dan sudah menunggu permintaanmu. Kamu harus melaksanakan perintah dari orang tua yang menuntunmu untuk mengembalikan batu itu. Nanti saya akan menemani Nak Seno. Keesokan harinya, Seno pergi ke area pemakaman Desa Gending. Dia membawa batu itu dibungkus dengan kain kafan. Desa Gending letaknya adalah berjarak 200 km dari Gresik, yakni di kota Nganjuk. Sangat aneh. Seno heran dalam hati, kota Nganjuk memang butuh 3 jam perjalanan dari Surabaya. Dengan bertanya pada kepala desa setempat, akhirnya mereka menemukan tempat yang dimaksud, pemakaman Desa Gending. Alangkah terkejutnya Seno kalau menyadari bahwa pohon besar di pemakaman itu adalah pohon besar yang dia lihat kala tersesat di kampung gaib. Ustadz Hafiz membacakan ayat suci dan doa, memimpin penguburan batu yang dibawa Seno dari perkampungan gaib itu. Seno berdiri gemetar, tak mampu berkata-kata. Saat batu hitam itu ditutup dengan kain kafan lalu dikubur, Ustadz Hafiz menepuk pundaknya mengingatkan, kamu harus banyak membaca istighfar. Kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum yang telah membantumu. Ini adalah tanda penghormatan dan doa agar segala gangguan hilang. Ketika proses itu selesai, Ustadz Hafiz memberitahukan mereka harus berdoa di makam yang paling rapi dan paling bersih. Makam itu adalah milik sosok yang sangat dihormati di kampung ini. Inilah makam sesepuh Desa Gending, Muhammad Bandi. Beliau adalah pendiri kampung ini dan sangat dihormati karena keluhuran budinya. Ustadz Hafiz pun menambahkan, ada sosok tua yang selalu mengawasi dan tersenyum padamu saat kamu melakukan penguburan batu ini. Dialah orang yang menolong kamu kembali ke dunia nyata. Bapak itu berdiri di samping makam yang terawat ini. Ustadz Hafiz bicara pelan. Seno mengangguk takzim, penuh rasa terima kasih. Matur suwun, Mbah. Terima kasih. Alhamdulillah, Mbah telah menyelamatkan saya dan membantu saya kembali pada istri saya. Sebuah daun kamboja luruh di sebelah Seno. Seakan menjawab ucapan terima kasih darinya, Ustadz Hafiz mengucapkan salam dan menuntun Seno meninggalkan area pemakaman. Beberapa hari berikutnya, Seno terus berdoa, mengirimkan Al-Fatihah ke makam sesepuh Desa Gending tersebut. Seno duduk tersenyum menikmati kopi dan ubi goreng buatan Intan bersama Pak Mulyono, mertuanya, Ustadz Hafiz, dan Bu Lastri. Membicarakan masalah Seno dengan perasaan lega, Intan berkali-kali mengucap syukur karena suaminya telah berhasil melewati semua dengan selamat. Rumah kini terasa menenangkan. Getaran gangguan menghilang. Rumah yang tadinya sunyi dan dingin kini kembali hangat, penuh kedamaian. Seno merasakan betul bahwa kebaikan dan perlindungan sesepuh Muhammad Bandi itu masih mengalir, memberikan kekuatan baru untuk tetap berpegang teguh pada asma Allah dan zikir. Tak lama setelah itu, Intan, istri Seno, melahirkan dengan lancar seorang anak laki-laki yang gagah. Kebahagiaan itu menjadi penutup dari segala kegelisahan yang telah mereka lalui bersama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Filandita, penulis asal Jawa Timur ya. Jadi masuk banget di Filandita Nulisa karena ini kejadiannya ada di sekitaran Gresik, Surabaya, Ponorogo, dan Nganjuk ya. Nganjuk juga disebut tadi.
Jadi benar-benar sekitaran situ bagaimana Seno disesatkan di situ ke kampung gaib atau ke alam gaib ya, sampai akhirnya dia ditolong oleh sesosok kakek-kakek dan dia ngerasa kayak baru kemarin padahal udah berapa hari di situ teman-teman. Dan di sini Seno benar-benar nggak sadar. Dia pikir udah selesai nih semuanya nih. Ketika dia tersesat di kampung gaib dan bisa kembali, dia pikir udah selesai semuanya. Ketika dia dirawat dan kondisi secara fisik sudah kembali normal, tapi ternyata tidak dengan pikirannya. Di situ Seno ternyata disembuhkan. Akhirnya berhasil juga ya disembuhkan sama Ustadz. Tapi ternyata mulai ada gangguan yang terjadi di dalam rumahnya, yang mana dia baru ingat terakhir tuh ya, dia diberikan batu, batu ya segenggam sekepalan tangan ya, yang batu itu, yang mana batu itu ditaruh di tas dia, dan itu ternyata harus ada cara untuk mengembalikan batu itu, nggak sembarangan begitu aja. Di situ saya benar-benar lupa tuh ya. Jadi ketika batu itu masih ada di dalam tasnya, masih ada di rumahnya itu, di rumah mertuanya, sehingga mengundang makhluk-makhluk yang datang ke situ, seolah-olah itu kayak apa ya, pengikat sebagai media pesugihan. Jadi makhluk-makhluk itu bertanya, kamu mau apa? Kan kamu udah dapat batu itu. Jadi memang alam gaib atau kampung gaib itu ternyata adalah kampung gaib yang sering didatangi oleh orang-orang yang meminta pesugihan. Wah, ngeri banget ya. Ya untungnya dia nggak ngomong minta apa kan, bahayanya di situ. Alhamdulillah saya orang baik sehingga bertemu dengan jalannya. Luar biasa. Di sini saya lihat bagaimana tujuan awal ya, niat baik dari Seno yang mana dia ingin mengunjungi istrinya yang sedang hamil tua teman-teman. Jadinya di sini sudah pasti dilindungi ya. Jadi walaupun ada masalah apapun yang terjadi, akhirnya Seno berhasil menemukan jalan keluar dengan baik. Luar biasa sekali kisahnya. Filandita, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus ya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka bisa dibantu ya, diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dibantu di-share juga link videonya nih ke teman-teman yang lain. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.